Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang dan kami lanjutkan perbincangan kami mengenai kasus dugaan suap M. Nazarudin kepada Sekjen MK bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, sejauh ini Pak Mahfud tadi kalau Anda katakan gratifikasi boleh saja asalkan melapor ke KPK jika ingin memiliki. Kemudian ini Pak Janedri tidak ingin memiliki, karena itulah ia langsung mengembalikan. Sejauh ini Pak, apa sih sebenarnya Pak kelakuan M. Nazarudin yang Bapak ketahui terhadap komunikasinya dengan Janedri Pak? Saya tidak kenal yang bersangkutan. Tetapi karena laporannya akurat, maka saya laporkan. Tidak kenal, tetapi ada statement yang mengatakan bahwa Pak Mahfud mengatakan Nazarudin ini ingin mengobrak-abrik dari MK. Apa sih Pak maksud dari itu sendiri Pak kalau Anda katakan tidak mengenal atau tidak begitu dekat dengan Nazarudin? Bukan mengobrak-abrik, bukan mengatakan kepada saya, dia mengatakan kepada Janedri M. Ghaffar. Kalau Anda tidak mau uang itu, nanti saya obrak-abrik MK ini. Dia bilang begitu. Jangan sok bersih lah, di MK ini saya tahu hakimnya satu persatu, si A begini, si ini si begini, dia bilang begitu. Jadi tidak ke saya karena saya tidak pernah kenal sama dia. Anda tidak pernah kenal M. Nazarudin, tapi Anda juga sempat menyeret-nyeret Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa mengetahui ada pertemuan, bahkan pernah bertemu mereka bertiga. Bisa diceritakan Pak soal itu Pak, pertemuan mereka bertiga ini ya. Begini. Itu kan Nazarudin itu bilang tidak pernah kenal dengan Janedri. Sesudah didesa-desa tidak mungkin, oh iya kenal gitu. Tapi di kantor, tapi Janet yakin pernah ke rumahnya. Bahkan ya Janet itu kalau disuruh melukis membuat sketsa rumah dan kursi, warna kursi dan lemarinya itu dia tahu karena dia sering ke rumah dipanggil oleh si Nazar itu. Kok lalu dia bilang nggak kenal. Dan dalam beberapa kali pertemuan ini bersama Anas dan orang-orang lain, sehingga saya sangat meyakini bahwa pernah juga makan meskipun tidak spesifikasi bertiga begitu, tetapi di satu tempat pertemuan gitu, dan di situ bincang-bincangnya juga jelas. Jadi saya cuma minta begini kepada Anas, Mbok, kamu punya tanggung jawab hati nurani, tolong katakan bahwa Nazarudin dan Janet itu kenal gitu. Saya tidak mengaitkan Anas ikut terlibat dalam uang-uang itu. Saya yakin kalau Anas itu soal uang saya kira bersih. Tetapi saya hanya minta, Anda kan berkali-kali bertemu gitu. Dan Anda yakin betul bahwa Anda kenal, kan cuma gitu. Bahwa si Nazar ini kenal gitu. Cuma itu aja. Iya, tapi menurut sudah dijawab sama Anas Urbaningrum Pak. Tidak tepat Pak Mahfud itu membawa-bawa namanya untuk meyakinkan bahwa kenal dengan Janedri, bahwa Nazarudin. Karena saat itu Anas Urbaningrum posisinya belum Ketua Umum Partai Demokrat. Benar begitu Pak? Oh, yang belum Ketua Partai Demokrat itu kan jawaban Anas ketika dia makan suatu waktu. Kan pertemuan itu berkali-kali. Saya menyebut tahun sekian, dia menyebut tahun yang berbeda. Sama aja Anda katakan tahun sekian Pak Mahfud di sini, saya jawab tahun yang berbeda. Sudahlah, saya tidak menuduh apa-apa terhadap Anas dan saya yakin dia bersih. Cuma saya katakan kalau punya hati nurani dan tanggung jawab, nyatakan ke publik bahwa tidak benar anak ini tidak saling berkenalan. Daripada kita harus misalnya menyebut ada daftar pertemuan tanggal sekian, itu menjadi tidak penting karena masalahnya sudah selesai. Oke? Iya. Terakhir itu pertemuannya kapan Pak ya? Nggak tahu saya. Yang terakhir ini kan saja sudah selesai, Pak. Kenapa sih diperpanjang? Bukan, pengen tahu yang Gini loh, saya tidak ingin ini diperpanjang. Sekarang tinggal, ya, ini tidak usah diperpanjang. Sekarang tinggal kalau ada masalah hukum terkait dengan MK, silakan sekarang bongkar MK-nya. Sekarang yang urusan etika yang saya urus sudah selesai. Kalau ada yang curiga bahwa di MK ada ketidakberesan, saya tadi sudah ke KPK. Silakan sekarang bongkar MK dari lantai 15 sampai ke basement, saya bilang, ke sudut-sudutnya. Oke, Pak Mahfud, kalau Anda katakan tidak ada unsur pidana, kemudian ternyata KPK menemukan ada unsur pidana atau kasus suap dalam pemberian uang, itu berarti Pak Mahfud kurang cermat mengerti Pak ya melihatnya Pak ya? Apa upaya melindungi Janedri Pak? Justru saya tidak melindungi, maka tadi saya antar ke KPK. Periksa orang ini, saya bilang. Tidak melindungi, kalau ada unsur pidana yang cari. Berarti tadi Pak Janedri langsung diperiksa KPK Pak, oleh penyidik Pak ya?
Enggak, kita cuma menyatakan bersedia diperiksa dengan cara apapun lahir batin siang malam. Tadi tidak diperiksa, tidak pro justisia. Oh, tidak pro justisia. Saya nyatakan sekarang urusan ini dari sudut etika yang saya komunikasikan Pak SBY sudah selesai. Lalu orang curiga mungkin bahwa di MK ini ada permainan, sekarang silakan bongkar KPK, saya bilang. Iya. Pak Busro kepada 5 orang itu. Silakan bongkar. Jam berapapun Anda perlu keterangan dan data-data tentang itu, MK akan melayani. Iya, Pak Mahfud, kalau tadi kita sempat bertanya mengenai tentang pembangunan gedung dan Anda katakan bahwa Nazarudin memang memiliki hubungan khusus begitu dengan sekjen dari MK. Apakah memang selama ini pembuatan gedung di MK sendiri memiliki permasalahan Pak, sehingga harus ada komunikasi intens antara Nazarudin dengan sekjen MK sendiri? Anda tahu saya tidak ngurus anggaran, tetapi kalau Anda buka website MK, setiap proyek di MK itu pakai pakai e-procurement. Ya, jadi Anda mau punya proyek di situ lewat saja internet, tidak usah berhubungan dengan orang dan terbuka. Dan panitianya, ya panitia yang untuk menentukan itu sudah lintas departemen. Jadi kalau itu silakan nanti dibuktikan di BPK saja. Pak Mahfud, last but not least, Pak Mahfud, apakah Anda di KPK ya, tidak usah di BPK kalau. Ya, Pak Mahfud, apakah Anda puas setelah melaporkan ke Pak SBY, kemudian Pak SBY ternyata baru 7 bulan kemudian Pak meminta Anda untuk membeberkan kasus ini? Apa pertanyaannya ini putus-putus suaranya, apa? Ya Pak, Anda kan memberitahu kepada SBY itu bulan November, kemudian baru dieksekusi 7 bulan kemudian. Apakah menurut Anda Anda puas atau menurut Anda ini menjadi pertanyaan besar? Lamban kah? 7 bulan terlalu lama. Saya tidak mencari kepuasan atau ketidakpuasan karena saya tidak punya kepentingan dengan itu. Saya nyampaikan ini ada persoalan etika, mau diselesaikan silakan, mau tidak silakan, mau ditutup selama-lamanya silakan. Tapi kalau saya diminta kesaksian, maka saya beri kesaksian. Ketika saya suruh ngumumkan, ya saya umumkan itu saja. Saya tidak bicara soal puas atau tidak puas dan saya tidak bertanya apa-apa. Yang bertanya itu kan Anda. Kenapa kok baru sekarang? Itu kan Anda. Kalau saya sih terserah saja. Benar Anda merasa dilecehkan, Pak? Saya tidak terlalu mikir hal-hal gitu. Hah? Benar Anda merasa dilecehkan, Kenapa? Pak? Benar Anda merasa dilecehkan, Pak? Tidak. Oh, enggak, dilecehkan aja, dilecehkan dalam pengertian kenapa dituduh saya itu baru memberitahu sekarang sesudah kasus itu meledak. Itu pertama saya merasa dilecehkan dan tidak dilindungi. Padahal saya sudah begini, ketika orang Demokrat itu mengatakan kenapa Mahfud baru ngomong sekarang seperti itu. Saya kirim SMS kepada Marzuki Ali, kepada Dene Indaryana, kepada Mubarok, kepada Andi Malaranging. Saya bilang begini, tolong itu suruh berhenti ngomong. Karena kalau dia ngomong terus menuduh saya baru mengumumkan sekarang, maka saya akan berbicara lebih dari yang saya sepakati dengan Pak SBY. Wah, gitu. Maka saya lalu menyebut bulan November itu. Apa itu Pak? Yang lebih dari itu apa Pak? Yang kesepakatannya itu sesudah saya mengumumkan itu semuanya diam. Partai Demokrat diam, saya diam, SBY mengambil tindakan. Nah sekarang saya tidak boleh diam kalau saya dituduh begitu, kan begitu. Itu kesepakatannya. Dan Pak SBY clear kok di TV itu, kader Partai Demokrat sekarang diam. Kan itu di TV yang ada. Sesudah Pak Mahfud menerangkan ini, kami akan mengambil langkah, kader Partai Demokrat diam. Kok tidak diam? Berarti saya tidak dilindungi dong, saya lalu dilecehkan. Ya saya harus menjawab dan membuka itu semua. Oke. Maksud Anda ada kasus yang lebih besar, Pak? Saya mau sholat maghrib ini, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud.